Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Hai guys, jadi video yang kami buat ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Wiwin Kurniawati MPD. Di sini kami akan membahas materi mengenai 3 poin utama validitas. Yang pertama, pengertian validitas. Yang kedua, macam-macam validitas. Yang ketiga, faktor dan penggunaan validitas. Pengertian validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Menurut Nitko menyatakan bahwa validitas berhubung dengan interpretasi atau makna dan pengguna hasil pengukuran prestasi didik. Macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika, yang berarti penalaran. Ada 2 macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstrak. 2. Validitas empiris. Validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada 2 macam validitas empiris, yakni validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Berikut penjelasan dari keempat validitas tadi. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang mengukur kemampuan siswa atau mengetes kemampuan siswa sesuai dengan materi yang diajarkan dan juga mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai topik dan kesesuaian antara bahan ajar dengan standar kompetensi yang diharapkan. Ada kelebihan validitas isi. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 2. Menjamin kualitas pembelajaran. 3. Peningkatan efektivitas. Kekurangannya, pembatasan ruang lingkup, kesulitan dalam menilai kesesuaian, dan 3. Keterbatasan dalam inovasi. Contoh validitas itu isi sendiri. Yang pertama, saya mengambil contoh siswa dapat memahami konsep aljabar dalam menerapkan dalam soal cerita. Yang pertama ada materi yang diajarkan mencakup konsep dasar aljabar seperti variabel, persamaan linear, dan operasi aljabar. Yang kedua ada validitas konstrak. Validitas konstrak dalam pembelajaran sekolah merujuk pada sejauh mana sesuatu instrumen seperti tes, soal ujian, atau penilaian mengukur konsep atau keterampilan tertentu yang ingin diukur. Sesuai dengan konstrak strategis yang telah ditetapkan, konstrak ini bisa berupa kemampuan kognitif, keterampilan, sikap, atau konsep tertentu yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Kelebihannya, mengukur kompetensi yang tepat, meningkatkan akuransi penilaian, kesesuaian dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Kekurangannya, sulit ditetapkan dalam praktik, resiko instrumen terlalu fokus pada satu aspek saja. Contohnya, dalam pembelajaran sekolah ada mapel ilmu pengetahuan alam. Jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep ekosistem, maka soal atau ujian harus dirancang untuk menilai pemahaman siswa mengenai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, bukan hanya soal yang menguji pengetahuan tentang istilah atau definisi ekosistem.
Yang ketiga, ada validitas ada sekarang. Validitas ada sekarang lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan dalam hal ini. Hasil tes yang dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenali hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Kelebihannya, relevansi dengan kondisi saat ini, tidak bergantung pada data masa lalu, meningkatkan akuransi pengukuran. Kekurangannya, terbatas pada waktu tertentu, pengaruh faktor eksternal tidak diperhitungkan. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk ini, diperlukan sebuah kriterium masa lalu yang sekarang datanya dimiliki, misal nilai ulangan harian atau nilai sumatif yang lalu. Dan yang terakhir ada validitas prediksi. Validitas prediksi yaitu tes yang memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, dilihat dari tes yang dilakukan. Namun tidak selamanya seperti apa yang dilakukan pada tes prediktif ketika masuk di perguruan tinggi. Validitas prediktif menunjukkan pada pengertian pembuktian apakah skor alat tes yang diujikan kini mempunyai kaitan atau kemampuan. Kelebihannya memungkinkan untuk mengukur akuransi instrumen dalam memprediksi yang relevan. Dua, sangat berguna untuk mengambil keputusan berbasis data. Kekurangannya memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan data dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol. Contoh validitas prediksi. Misalnya, apa yang terjadi pada penerimaan peserta tes berdasarkan hasil tes seleksi setelah mereka lulus SMA. Peserta tes yang memiliki nilai yang bagus di tes seleksi tersebut lalu diterima di perguruan tinggi. Diperkirakan akan berhasil ketika mereka belajar di perguruan tinggi. Apabila hal itu terjadi, maka tes masuk perguruan tinggi tersebut dikatakan memiliki validitas prediksi yang bagus. Sebaliknya, apabila hasil di perguruan tinggi kurang baik, maka tes seleksi dimaksud tidak memiliki validitas yang bagus. Faktor-faktor yang mengaruhi validitas. Faktor yang berasal dari dalam tes. Yang pertama, arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mempengaruhi validitas tes. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi tidak terlalu sulit. Yang ketiga, item tes dikonstruksi dalam jelas. Yang keempat, tingkat kesulitan item tes tidak dapat dengan materi pembelajaran yang diterima siswa. Yang kelima, waktu yang dialokasikan tidak tepat. Hal ini termasuk kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar. Yang keenam, jumlah item terlalu sedikit sehingga tidak mewakili sampel. Yang ketujuh, jawaban masing-masing item evaluasi bisa diprediksi responden. Faktor-faktor yang mengaruhi validitas. Faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes. Yang pertama, waktu pengerjaan tidak cukup sehingga responden dalam memberikan jawaban dalam situasi tergesa-gesa. Yang kedua, adanya kecurangan dalam tes. Yang ketiga, pemberian petunjuk dari pengawas yang tidak dapat dilakukan pada semua responden. Yang keempat, teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Yang kelima, responden tidak dapat mengikuti petunjuk yang diberikan dalam tes standar. Yang keenam, adanya joki, orang lain bukan siswa, yang masuk dalam menjawab item tes yang diberikan. Faktor yang berasal dari jawaban responden. Seringkali terjadi bahwa interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban responden daripada interpretasi item-item pada tes evaluasi. Kegunaan validitas menurut Ari Kunto untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. 2. Untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan. 3. Untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, menambah item-item yang diperlukan atau menghilangkan item-item yang dianggap tidak relevan. 4. Untuk mengetahui validitas
kuesioner tersebut. Nah, itu guys penjelasan materi tentang mengenai validitas. Udah paham belum dengan materi mengenai validitas? Nah, sekian penjelasan materi mengenai validitas dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.